Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-temanku sekalian. Sebelum kita mulai menuntut ilmu, yuk kita perhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, niat karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berwudu dulu ya. Yang ketiga, pakaian yang dipakai harus pakaian yang baik loh. Yang keempat, buku dan alat tulisnya harus lengkap. Yang kelima, harus duduk dengan tenang. Jadi tidak boleh tidur-tiduran ya. Yang keenam, harus didengarkan dari awal sampai akhir. Itu tadi adab-adab menuntut ilmu. Jika sudah siap, yuk kita baca doa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang diterima. Amin. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah sebagai penguasa langit dan bumi. Allah yang menguasai seluruh alam. Allah yang menguasai seluruh planet-planet atau segala sesuatu yang ada di langit sana. Salawat dan salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru kita yang mengajarkan kita banyak hal, mengajarkan kita dan mengenalkan kepada kita siapa Rabb kita, siapa yang telah memberi nikmat-nikmat yang banyak ini, bagaimana cara kita berterima kasih kepada sang pemberi nikmat ini. Selawat kita limpahkan juga kepada para keluarga Rasulullah, kepada para sahabatnya Rasulullah dan orang-orang yang telah mengajarkan kepada kita tentang ilmu, tentang ilmunya Allah sampai hari kiamat. Masya Allah. Baik anak-anakku santri kutab yang ustazah sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah telah mengizinkan kepada kita mentadaburi Al-Quran. Nikmatnya ketika kita diberikan waktu untuk mentadaburi Al-Quran, karena Masya Allah, semakin kita mentadaburi Al-Quran, maka kita semakin paham apa surat cinta yang telah Allah berikan kepada kita, apa nasihat-nasihat yang telah Allah berikan kepada kita. Semua ayat-ayat ini untuk kita ya nak, untuk kita, semoga kita itu mendapatkan petunjuk, semoga kita tidak tersesat. Maka pada surat An-Naba kita dikabarkan tentang hari kiamat.
hari kiamat itu pasti akan datang. Kita juga diberitahukan tentang nikmat-nikmat atau sebagian kecil nikmatnya Allah yang sudah kita rasakan, dan indera kita telah merasakan semuanya, mulai dari bumi, mulai dari gunung, istirahat yang sudah kita perbuat, nikmat berpasang-pasangan, nikmat malam, nikmat siang, dan seterusnya sampai nikmat hujan dan tumbuh-tumbuhan yang telah tumbuh karena lantaran hujan yang telah Allah turunkan. Masya Allah, kita telah diperlihatkan sebagian kecil kenikmatan yang telah Allah berikan, supaya kita bersyukur. Semoga dan harapannya semoga kita tahu diri, siapa diri kita. Diri kita adalah hanya seorang hamba yang tidak mampu melakukan apa-apa, yang hanya siap untuk menerima nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka setelah itu Allah agar kita semakin yakin dan kita semakin percaya bahwa hari kebangkitan itu pasti akan datang, dan kita dikabarkan lagi nih oleh Allah. Kita dikabarkan lagi oleh Allah tentang yaumul fasl yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu inna yaumal fasli kana miqata, yang artinya sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Allah mengabarkan kita tentang hari yang besar itu pasti akan datang, dan itu sudah ditetapkan. Nah, Masya Allah. Dan kita telah mempelajari bahwa fasl, yaumul fasl adalah hari keputusan. Hari keputusan itu maksudnya apa? Al-fasl itu maksudnya apa? Yaitu pemisah dari hal yang tercampur ketika dulu di dunia. Apa yaitu? Pemisah antara orang-orang yang mukmin dengan orang yang kafir. Pemisah antara yang jujur dengan yang dusta. Semua dipisahkan ketika hari itu. Maka dari itu, Masya Allah anak-anakku semuanya, maka yang akan diperlihatkan oleh Allah itu tentang apanya kita, yaitu tentang amalan kita. Siapa yang beramal yang paling baik, Masya Allah. Siapa yang sebenarnya jujur, siapa yang sebenarnya dusta, semuanya akan jelas ketika hari kebangkitan itu, ketika hari keputusan itu. Sebagaimana hakim telah memutuskan mana yang salah, mana yang benar, maka nanti kita akan lebih ketika di hari kebangkitan. Ya. Tidak bisa dibayangkan ketakutan kita pada waktu itu, juga tidak bisa kita bayangkan keindahan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman ketika itu. Pada ayat berikutnya, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong. Jadi anak-anakku, as-sur itu adalah sangkakala. Yang dipahami oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu adalah trompet. Nah, trompet yang ketika mengumpulkan manusia, yaitu dengan cara meniupnya itu. Jadi walaupun sesungguhnya nanti apa yang dipegang oleh malaikat itu nggak seperti itu, jadi nggak bisa kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan trompet atau sangkakala yang akan ditiup oleh malaikat nanti itu seperti apa, tidak bisa kita bayangkan. Jadi Allah telah mengutus malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, dan sampai kapanpun malaikat Israfil ini sudah siap dan dia sudah tegap untuk mempersiapkan diri meniup sangkakala itu dengan menunggu titah Rabbnya,
dengan menunggu perintah dari Rabb-nya. Kapan harus ditiup, maka dia pasti akan siap untuk meniupnya. Dia pasang pendengarannya, dia pasang badannya. Masya Allah. Jadi inilah malaikat yang selalu taat kepada Rabb-nya ya nak ya. Dan diberitakan kepada kita bahwasanya sangkakala itu akan ditiup berapa kali? Yaitu 2 kali. Yang pertama adalah untuk mematikan seluruh yang makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi, kecuali yang telah Allah kehendaki tidak mati. Allah berkehendak atas segalanya. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Semuanya mati. Di langit ada makhluknya Allah, di bumi ada makhluknya Allah. Semuanya akan mati, tidak tersisa kecuali yang telah Allah izinkan untuk tetap hidup. Masya Allah, Allah berkuasa atas ini semua. Ketika tiupan yang pertama telah Allah matikan, yang telah Allah izinkan, yang telah Allah kehendaki, lalu tiupan yang kedua adalah Allah akan bangunkan kita. Allah akan keluarkan kita dari tanah, dari kuburan-kuburan kita. Semua manusia yang telah dikubur di buminya Allah akan Allah keluarkan dan akan Allah hidupkan. Allah kasih ruh di situ. Semua yang telah meninggal, manusia yang telah meninggal, Allah akan bangkitkan dari kuburnya, lalu Allah akan memberikan ruh, kemudian kita akan berbondong-bondong. Nah, kita akan berbondong-bondong, kita akan berkelompok-kelompok menuju di mana trompet ditiupkan. Jadi sebagaimana ketika dulu ya, ketika di kaum Quraisy menunggu ada suatu pengumuman, ada trompet, semuanya datang. Jadi berkumpul, datang kepada siapa? Datang kepada yang meniup trompet. Maka inilah gambarannya. Maka nanti malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya yang kedua kali, yaitu untuk mengumpulkan manusia-manusia yang telah dikubur di mana saja berada. Inilah kehendak Allah. Masya Allah. Jadi kalian ustazah akan dibangkitkan juga nanti ya nanya. Bukan hanya hidup kita, bukan hanya mati kita, mati terus tidak ada apa-apa, tidak. Tapi Allah akan bangkitkan lagi kita dari kuburan kita, kemudian Allah kasih ruh kembali, kemudian kita akan berkumpul, kita akan berjalan begitu. Dan tahukah, ketika kita dibangkitkan itu dalam bentuk yang berbeda-beda ya nak ya. Dan dikabarkan kepada kita bahwasanya kita akan dikelompokkan sesuai pemimpinnya kita masing-masing. Kita akan dikumpulkan kepada pemimpinnya kita masing-masing. Seperti halnya surat Al-Isra. Yauma nad'u kulla unasin biimanihim. Ya, pada waktu itu akan aku kumpulkan dengan pemimpinnya. Jadi akan berangkat dengan pemimpin kita masing-masing. Allah yang telah menjadikan itu semuanya. Sebagaimana kaumnya Nabi Ibrahim, dia akan berkumpul dengan Nabi Ibrahim, dia akan jalan bareng-bareng ke mahsyar gitu ya, akan berkelompok begitu ya. Kaumnya Nabi Musa akan berkelompok dengan Nabi Musa, dan kita akan menuju itu bersama pemimpin kita. Siapa pemimpin kita? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga yang dijelaskan dalam surat Al-Mulk, maka kita akan dikelompokkan sesuai dengan manusianya. Yang beriman berkelompok dengan yang beriman, yang kafir berkelompok dengan orang-orang kafir. Masya Allah.
Itulah anak-anakku yang Ustazah sayangi karena Allah. Ini adalah berita yang seakan-akan real ya, seakan-akan real dan bisa kita bayangkan nanti setelah kita dimatikan, maka akan ada sangkakala yang telah menghidupkan kita kembali. Jadi ini proses kita yang akan menuju kepada Rabb kita. Anak-anakku santri kutab yang Ustazah sayangi karena Allah, itulah tadabbur kita tentang surat An-Naba ayat ke-18. Semoga dengan berita yang besar ini yang telah Allah jelaskan, semoga menjadikan kita semakin takut ya, semakin takut dengan hari kebangkitan. Dengan ketakutan itu maka kita waspada, kita benar-benar menjadi seorang yang ahli akhirat, kita menjadi orang-orang yang saleh, kita menjaga iman kita, karena kita akan dibangkitkan kelak dalam keadaan apa yang telah kita perbuat ketika di dunia. Jika di dunia kita telah melakukan suatu amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang Allah sukai, atau kita telah berbekal takwa, maka insya Allah dan semoga Allah ridho dan kelak kita akan dibangkitkan dalam keadaan terhormat. Semoga kita juga dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk yang akan mengakibatkan ketika kita dibangkitkan kelak menjadi orang-orang yang terhina. Ada yang diseret wajahnya, ada yang disepertikan binatang, ada yang dipermalukan. Ya Allah, semoga kita dijauhkan dari itu semua. Ya Allah, kita berdoa bareng-bareng. Jauhi maksiat, jauhi dosa, karena Allah Maha melihat. Nanti pengadilan Allah itu benar-benar akan adil, benar-benar akan adil. Siapa yang banyak maksiatnya, siapa yang banyak amalan baiknya, semuanya akan terang nanti. Kita akan dipisah-pisah nanti, kita akan dikelompok-kelompokkan nanti. Jadi akan terlihat siapa yang paling baik akhlaknya, siapa yang paling kokoh imannya. Enak ya? Baik anak-anakku, hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan untuk akhirat kita kelak nanti ya. Kita bersungguh-sungguh fastabiqul khairat. Baik, aku qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.